Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Parasio Limantobi dengan NIM 11S24035. Saya dari kelas 11I2, Prodi Informatika Angkatan 24. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktikum mengenai hmm, praktikum yang kelima pada mata kuliah pemrograman prosedural, yaitu topiknya mengenai function. Kita lihat modulnya. Jadi, topik praktikum pada kali ini adalah function. Jadi, apa itu function dalam bahasa C? Jadi, function dalam bahasa C adalah blok code yang bisa dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Jadi, function membantu membagi program menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah untuk dibaca, lebih mudah untuk dipahami, dan lebih mudah untuk dikelola. Jadi ada beberapa manfaat uh, function dalam bahasa C, seperti menghindari pengulangan code, terus membuat code lebih rapi, kemudian mempermudah debugging, kemudian ada struktur dari function. Jadi function ini terdiri dari beberapa struktur, seperti deklarasi function, kemudian definisi function, dan pemanggilan function. Jadi itu untuk perkenalan dalam function. Jadi studi kasus pada praktikum ini adalah mengenai akademik. Jadi di sini kita akan membuat beberapa data dalam akademik seperti data mahasiswa, kemudian ada untuk mata kuliahnya, dan ada untuk passing grade nilai dalam akademik tersebut. Jadi di sini ada beberapa uh, data yang akan kita buat. Baiklah, kita masuk ke quote-nya academic.c. Nah, di sini ada quote academic.c. Saya akan menjelaskannya. Nah, baiklah. Ini ada, jadi di sini ada uh, hashtag include academic.h. Nah, kenapa di sini ada academic.h? Saya akan menjelaskan academic.h terlebih dahulu, kemudian masuk ke academic.c-nya. Jadi, apa itu academic.h di sini? Nah, academic.h ini adalah header file dalam bahasa C. Nah, bisa dibilang ini adalah sebagai semacam bantahan atau template yang berisi inam, kemudian yang di mana inam ini adalah berisi daftar nilai tetap seperti grade di sini, grade, semester, dan lain sebagainya. Kemudian academic.h ini juga berisi struktur data yang berisi template data seperti di sini ada stroke course, stroke student, strat enrollment, dan academic.h ini juga memiliki deklarasi fungsi, di mana deklarasi fungsi ini maksudnya adalah daftar fungsi seperti uh, grade course, terus kemudian ada grade student dan grade enrollment. Lalu kenapa di sini ada keterangan do not edit? Jadi itu maksudnya adalah artinya file akademik ini tidak boleh diubah karena um, akademik ini berisi aturan yang diberikan sistemnya. Jadi jika diubah, maka bisa menyebabkan error atau tidak sesuai dengan program yang akan diberikan. Kemudian, apa hubungan dari academic.h ke academic.c? Apa hubungannya? Sehingga di academic.c ada academic.h. Jadi, academic.h ini adalah deklarasi. Dia hanya mendeklarasikan.
tanpa isi. Lalu academic.c ini adalah implementasinya. Jadi academic.h adalah deklarasi dan academic.c adalah implementasinya atau uh, fungsi yang atau mengisi fungsi yang sudah dideklarasikan di academic.h ini. Jadi ketika kita membuat hashtag include academic.h, kemudian ada di sini tanda petik. Nah, itu artinya adalah di academic.c kita memberitahu compiler bahwa kita akan menggunakan deklarasi yang ada di dalamnya. Jadi, apakah academic.h itu semacam mentahan atau template-nya? Ya, academic.h ini adalah semacam template yang akan digunakan ke academic.c. Baiklah, sekian untuk ininya academic.h dan academic.c-nya untuk permulaan. Sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini ada hashtag include academic.h. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini adalah hidden file eksternal yang berisi deklarasi struct, enum, dan digunakan dalam program ini. Kemudian ada include stdio.h yang artinya ini adalah fungsi atau fungsi untuk input atau output seperti printf dan scanf. Kemudian ada hashtag include stdlib.h. Ini adalah fungsi untuk alokasi memori dan konversi data. Kemudian ada include string.h yang artinya adalah untuk yang digunakan untuk manipulasi string seperti strncpy. Kemudian kita masuk ke baris code yang selanjutnya. Jadi di sini ini adalah fungsi untuk mengubah nilai ke teks. Jadi fungsi yang saya tandai ini akan menerima sebuah nilai enum grade atau tipe data yang menyimpan nilai A, AB, B, BC, C, D, E, dan T. Kemudian fungsi ini menggunakan switch case yang digunakan untuk mengembalikan teks yang sesuai dengan nilai grade yang diberikan. Kemudian, jika grade tidak ditemukan atau di luar daripada yang sudah ditentukan ini, maka akan mengembalikan none di sini. Kemudian kita masuk ke barisan code yang selanjutnya. Nah, di sini adalah fungsi calculate performance atau fungsi untuk menghitung nilai performa. Jadi, di sini akan dilakukan penghitungan performa nilai berdasarkan grade dan jumlah SKS. Nah, di sini akan dihitung dia berdasarkan grade dan jumlah SKS. Jumlah SKS itu yang ini, yang kredit ini. Nah, kemudian grade points di sini, yang grade points ini adalah array yang menyimpan bobot nilai untuk masing-masing grade. Nah, jika grade T yang ini, jika grade T belum ada nilai, maka dikembalikan 0 di sini. Kemudian jika grade tidak valid atau lebih kecil dari 0 dan lebih besar sama dengan 9, maka akan dikembalikan juga nilai 0. Jadi perhitungan dilakukan dengan mengembalikan nilai grade dengan jumlah SKS. Kemudian kita masuk ke barisan yang selanjutnya, baris selanjutnya. Jadi di sini ada fungsi print course atau fungsi untuk menampilkan data mata kuliah. Nah, yang ini. Jadi fungsi ini akan mencetak informasi mata kuliah atau course date. Dan kemudian untuk format outputnya di sini adalah kode, nama, kemudian SKS atau di sini buat kredit, kemudian ada nilai kelulusan. Nah, nilai SKS dan nilai kelulusan. Kemudian kita masuk ke barisan yang selanjutnya, yaitu yang ini. Jadi ini adalah fungsi print student yang digunakan untuk menampilkan data mahasiswa.
Jadi fungsi ini akan mencetak informasi mahasiswa atau student D di sini. Jadi format outputnya nanti adalah ID, ID mahasiswanya, terus nama mahasiswanya, terus tahun masuk dan program studinya di sini. Kemudian kita masuk ke barisan yang selanjutnya. Di sini adalah fungsi untuk uh, fungsi namanya adalah fungsi print enrollment, yang artinya adalah untuk menampilkan data pendaftaran mata kuliah. Jadi fungsi ini akan menampilkan uh, data pendaftaran mata kuliah atau enrollment T di sini. Kemudian jika grade masih T di sini, maka ditampilkan 0. Lalu format outputnya adalah grade atau nilainya, kode mata kuliahnya, di sini kode mata kuliahnya, kemudian ID mahasiswanya, kemudian ada nilainya, dan ada performanya. Kemudian kita masuk ke barisan yang selanjutnya. Jadi di sini ada yang namanya fungsi rate course. Yang artinya adalah untuk membuat data mata kuliah. Jadi fungsi ini akan membuat struct course state, struct course state yang dibuat untuk uh, input yang akan diberikan. Kemudian di sini juga memakai strncpy yang digunakan agar tidak terjadi buffer overflow saat menyalin string. Kemudian di sini ada slash null yang artinya untuk ditambahkan di akhir string yang digunakan untuk memastikan si string itu tetap valid. Kemudian di sini ada fungsi yang baru, yaitu fungsi create student. Jadi fungsi create student ini akan membuat data mahasiswanya. Sama seperti create course di sini, tapi yang create student ini adalah untuk mahasiswa. Gitu. Kemudian kita masuk ke fungsi yang selanjutnya. Di sini ada fungsi uh, create enrollment yang digunakan untuk membuat data pendaftaran mata kuliah. Nah, jadi fungsi yang ini akan membuat struct enrollment T yang digunakan untuk mencatat mahasiswa yang mendaftar mata kuliah tersebut. Nah, grade awal diatur sebagai grade T. Nah, grade awal diatur sebagai grade T di sini, atau artinya itu belum ada nilai. Kemudian yang terakhir adalah fungsi set enrollment rate, yang artinya untuk mengatur nilai mahasiswa. Jadi fungsi ini akan mengubah nilai atau grade itu dari pendaftaran yang enrollment T, dan fungsi ini menggunakan pointer enrollment di sini agar perubahan berdampak langsung ke data aslinya. Gitu. Oke, jadi ini adalah kode program untuk academic.c yang digunakan untuk menjalankan beberapa task di sini, untuk menyelesaikan beberapa task. Ada 00, 01, 05, dan 0. Sebagai info tambahan, dalam function ini untuk mengcompile dan merun programnya itu berbeda dari cara yang sebelumnya. Di sini, nah untuk compile di function ini ada uh, cara yang baru di sini. Jadi ada tambahan akademik versi di sini. Nah, kenapa untuk mengcompile programnya harus seperti ini? Kenapa harus GCC 10.7.00.c academic.c min U 07.00? Kenapa ini? Jadi ini maksudnya adalah perintah yang digunakan untuk menggabungkan kode dari dua file C. Jadi di sini bisa kita lihat ada dua file C, yaitu yang 00.c dan academic.c. Yang
ketika digabungkan akan menjadi satu program yang bisa dijalankan sekaligus gitu. Jadi ketika kita melakukan compile dengan struktur ini atau dengan cara ini, maka compiler GCC-nya akan melakukan langkah-langkah seperti membaca P0700-nya. Nah, kemudian dia akan membaca academic.hana juga. Jadi C00.c ini atau 070.c menggunakan include di sini bisa kita lihat di sini dia menggunakan include academic.h. Kenapa? Karena eh, si T0 si T0700.c dan academic.h itu mempunyai hubungan di mana mereka si programnya nanti akan membaca deklarasi fungsi yang ada dalam academic.h. Makanya kenapa di sini ada include academic.h, bahwa si program nanti akan membaca deklarasi fungsi dari si academic.h tadi. Kemudian sebagai tambahan di catatan, si academic.h itu hanya berisi deklarasi, bukan implementasi. Tetapi untuk si academic.c ini adalah implementasinya. Jadi eh, karena yang pas ini keempat pas ini menentukan fungsi dari academic.h, makanya kedua file ini harus di compile bersama supaya programnya bisa dijalankan. Jadi compile seperti ini supaya kedua file C bisa dijalankan sekaligus gitu. Oke. Jadi untuk membuktikan apakah ini sudah benar, mari kita melakukan compile dan run. Kemudian mari kita lihat modalnya. Kita lihat modulnya di sini. Ini adalah modulnya. Nah, untuk compile-nya seperti ini. Mari kita salin supaya kita melakukan compile yang lebih ya. Oke, untuk case 0 di sini, jadi case 0 ini digunakan sebagai contoh yang didemonstrasikan. Berikut adalah keluar yang diharapkan. Jadi ketika kita compile dan run untuk case 0-nya, maka output yang diharapkan adalah seperti ini. Apakah benar? Mari kita lihat. Mari kita lakukan compile dan run. Nah, sudah berhasil di compile, kemudian kita lakukan run. Dan ya benar sesuai dengan output. Nah, jadi untuk case 0 itu outputnya adalah 10S1002 ya, procedural programming, kemudian 2D ini grade ya gitu. Kemudian kita masuk ke case 1 ya. Untuk case 1 sudah berhasil, kemudian kita run. Apakah benar? Mari kita lihat. Mari kita lihat untuk P1, ya benar, outputnya sesuai. Di sini ada NIM-nya sesuai, kemudian nama mahasiswanya sama, kemudian tahun masuknya sama, kemudian untuk prodinya juga sama. Untuk tugas 1, tugas 0 dan case 0 dan case 1 sudah berhasil. Mari kita lanjutkan ke case yang kedua.
Sudah berhasil. Dan mari kita lihat untuk S2, ya, outputnya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di sini ada NIP-nya, kemudian ada nama mahasiswanya, kemudian ada grade-nya di sini, kemudian ada nilainya, ada prodinya. Jadi untuk S2 sudah sesuai. Mari kita lanjut ke case yang 3. Kita coba. Case yang ketiga. Mari kita lakukan pemrograman. Kita lihat modul. Ya, untuk case 3 output yang diberikan sesuai. Di sini ada NIM-nya, ada namanya, nah, dan ada juga grade-nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kode program yang saya buat untuk academic.c ini sudah berjalan dengan baik karena sudah berhasil dikompil, sudah berhasil di-run, dan outputnya sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai pada modul. Jadi sekian video presentasi saya mengenai topik hari ini. Topik kali ini yaitu mengenai function dalam bahasa C. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton agar lebih paham lagi mengenai function dalam bahasa C. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera.